Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Dongkio dengan NIM 131423013. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul menganalisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, definisi pelatihan dan pengembangan pegawai dari ahli. Pelatihan merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai atau karyawan yang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Mathis and Jackson, dikutip oleh Zainal, terdapat 4 tahapan atau proses pelatihan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain yaitu asesmen, desain, delivery, atau evaluation. Menurut Dessler, pelatihan adalah proses dalam mengejar keterampilan yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana pelatihan karyawan memberikan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam dunia kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia menurut Sunar Mintaistuti dan Hugo Arya Suprapto, sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dari semua aktivitas yang dilakukannya. Meskipun dalam proses pelaksanaannya aktivitasnya banyak berbagai alternatif atau bantuan, baik dari segi penggunaan peralatan yang canggih, akan tetapi hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya peran aktif dari sumber daya manusia itu sendiri. Dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, menurut Milselens, dikutip oleh Zainal, menyatakan bahwa terdapat 6 indikator kompetensi di dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, antara lain: pertama, keterampilan; kedua, pengetahuan; 3, peran sosial; 4, citra diri; 5, sifat; dan ke-6, motif. 2. Proses pelatihan dasar dan pengembangan pegawai. Sebelum pelatihan dapat diselenggarakan, kebutuhan akan hal itu diperlukan dianalisis lebih dahulu. Hal demikian disebut sebagai langkah atau tahapan penilaian dari proses pelatihan dan pengembangan. Beberapa tahapan yaitu: pertama, penilaian kebutuhan pelatihan; kedua, perumusan tujuan pelatihan; 3, prinsip-prinsip pelatihan; 4, merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. 3. Metode pelatihan. Pelatihan bisa dilakukan dengan banyak cara. Berikut beberapa metode pelatihan menurut Subeki dan Jauhar, yaitu: pertama, on the job training; kedua, vestibule; 3, demonstration and example; 4, simulation; 5, apprenticeship; 6, classroom methods; 7, lecture; 4, conference; 9, programmed introduction. 4. Mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi adalah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan rencana serta pengaturan. Evaluasi berkaitan dengan nilai dan makna. Proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh berbagai observasi latar belakang dan pengalaman praktis dari para evaluator. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gilbert Sachs, bahwasannya evaluasi adalah proses penilaian atau keputusan yang dibuat dari berbagai observasi dan latar belakang serta pelatihan para evaluator. Evaluasi pelatihan berfokus pada proses pengumpulan hasil yang dibutuhkan untuk menentukan efektif tidaknya kepelatihan. Kesimpulan: dari diskusi mengenai pelatihan dan pengembangan pegawai dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Dalam mengelola sumber daya manusia, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawainya agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.